circle atau lingkungan si anak tadi ini lingkungan yang baik gitu, yang mengarahkan dia kepada kebaikan. Atau malah terombang-ambing ya, mau kemana ngikut aja gitu. Harap bisa jadi leader dalam bidang politik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita hadir di sini di episode perdana ya podcast Dakta Ibadur Rahman. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita di sini sudah hadir narasumber kita Mas Fuad. Assalamualaikum Mas Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemudian ada Ananda Mikdad Abdurrahman. Assalamualaikum Mikdad. Iya, alhamdulillah. Insyaallah Dakta Ibadur Rahman akan hadir di episode-episode berikutnya gitu ya, yang insyaallah akan memberikan informasi dan edukasi kepada kita semua sahabat Ibadur Rahman. Dan hari ini kita akan bincang-bincang nih bersama narasumber kita Mas Muhammad Fuadi, sarjana psikologi ya. Mas Fuadi, selamat datang. Mas Fuadi ini lulusan dari Fakultas Psikologi UIN Suska Riau ya, Masya Allah ya. Kemudian beliau juga dengan segudang prestasi dan aktivitas lainnya, Masya Allah. Salah satu ini ya, pemateri juga ya, pemateri dari kajian virtual di beberapa sekolah di Pekanbaru ya Mas ya. Kemudian pemateri juga di pengembangan dan pengabdian masyarakat, pernah juga jadi pemateri di Lapas ya Mas ya. Lapas ya, Masya Allah. Iya, dan memang sudah sesuai dengan jurusannya. Dan insya Allah hari ini kita akan mendengarkan ya bincang-bincang dari Mas Fuadi yang akan mengangkat tema dengan tema menciptakan generasi cerdas dan berkualitas. Begitu Mas Fuadi? Ya. Ya, Masya Allah. Ya, silahkan, kita mau mulai dari mana dulu nih Mas? Karena memang generasi saat ini memang kalau tidak kita persiapkan dengan maksimal gitu ya untuk masa depannya gitu ya, sebagai orang tua, sebagai generasinya sendiri gitu ya. Dan kita juga sudah hadir Ananda Mikdad Abdurrahman, salah satu lulusan SMA Quran Internet Ibadur Rahman ya. Dan insya Allah Mikdad juga akan melanjutkan studinya di Al-Quran University Yaman ya, insya Allah ya. Dan tadi sudah bincang-bincang, ternyata Agustus ini berangkatnya ya Mikdad ya. Iya, Masya Allah. Ya baik, langsung saja kita memasuki bincang-bincang kita pada hari ini yang mengangkat tema tentang bagaimana menyiapkan kemudian bisa menciptakan generasi cerdas dan berkualitas ya. Langsung saja kita ke narasumber kita pada hari ini, kepada Mas Fuad, dipersilahkan. Baik, makasih Mbak Citra. Kita berbicara mengenai menciptakan sebuah generasi, berarti kita harus jauh melihat sebenarnya kita berada di masa yang seperti apa sekarang ya. Di mana masa yang memang luar biasa perkembangan teknologi pada saat ini ya. Informasi dan proses mendapatkan informasi itu sangat mudah bisa didapatkan melalui internet maupun media-media yang lainnya, yang media sosial lainnya. Nah, mengapa ini menjadi sebuah hal yang penting untuk kita bahas gitu ya. Kita harus menciptakan sebuah generasi tadi itu, generasi yang cerdas dan berkualitas. Nah, generasi ini menjadi salah satu hal penting ketika kita ingin peninggalan sebelum kita nanti tidak berada lagi nanti tentunya kan. Generasi yang dimaksud ya mungkin anak cucu kita gitu, bahkan sampai ke cicit-cicit kita gitu. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya generasi itu dari awal tahun ke tahun ya,
seperti generasi baby boomer gitu, generasi millennials, generasi alpha, generasi Z gitu kan. Nah itu banyak banget sebenarnya. Nanti kita akan cek yang akan kita fokuskan itu nanti ke generasi yang mana gitu. Nah tentunya kan generasi muda nih yang kayak gitu-gitu. Kita juga kehadiran salah satu narasumber ya, Ananda Migdad di sini. Migdad ini masuk dalam generasi milenial sepertinya nanti ya. Nah berbicara mengenai menciptakan sebuah generasi cerdas tadi itu, maka kita harus melihat sebenarnya kira-kira generasi ini bisa cerdas itu kira-kira apa ya yang harus dihadapi gitu, apa yang harus kita lakukan sebelumnya. Namun sebelum kepada itu kita harus melihat dulu cerdas ini ya, dikatakan cerdas itu pertama dia cerdas secara sosial. Cerdas secara sosial ini dia memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik ya, mempunyai circle pertemanan yang baik begitu, bisa mengembangkan dirinya dengan baik daripada pertemanan tadi, sosial tadi. Nah ini yang cerdas secara sosial. Kemudian kecerdasan secara spiritual ini juga sangat penting. Tadi yang pertama cerdas secara sosial ya Mas ya, yang kedua cerdas secara spiritual. Jadi hal spiritual ini tadi bukan hanya sekedar identik dengan agama atau identik dengan kepercayaan, tapi sebenarnya spiritual ini lebih kepada bagaimana sih jiwa ini tuh bisa menjadi lebih tenang dengan spiritual. Mungkin prakteknya memang ibadah-ibadah ya seperti sholat, zakat, sedekah, wakaf begitu ya, dengan hal-hal yang seperti itu kan merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu dengan mudahnya ia memanajemen spiritualnya tadi itu, maka ya ini salah satu bentuk kecerdasan ini, kecerdasan spiritual. Ibadah amalan yaumiyahnya terlaksana dengan baik ya, sholat wajib maupun fardunya, ibadah-ibadah yang lainnya. Nah ini salah satu yang bisa dikatakan seseorang itu mempunyai sebuah kecerdasan spiritual. Nah kemudian tidak hanya itu Mbak Citra, ternyata ada juga sih sebenarnya kecerdasan daripada kecerdasan emosional. Nah, emosional tadi ini mampu untuk mengendalikan amarahnya. Jadi sebenarnya emosi itu nanti ada yang emosi yang positif maupun negatif ya. Yang positif itu mungkin menggebu-gebu kita termotivasi untuk melihat teman punya hafalan atau melihat teman ibadahnya itu bagus gitu, kita termotivasi tuh, jadi nggak mau kalah kan gitu, jadi termotivasi ya. Jadi kayak fastabiqul khairat gitu untuk hal-hal yang seperti itu gitu kan. Nah emosi yang dimaksud di sini itu sebenarnya mengendalikan emosi negatif dan positif tadi. Yang negatif tadi ya mungkin bad mood ya, mungkin yang mood swing begitu ya. Kadang-kadang bisa dalam keadaan bahagia terus tiba-tiba sedih, terus tiba-tiba moodnya nggak baik gitu. Kayak yang mood swing seperti itu tuh. Jadi emosi-emosi negatif ini yang perlu nanti dikendalikan. Gitu ya. Jadi tadi yang pertama sudah ada kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan terakhir kecerdasan intelektual ini yang paling penting. Nah, sebenarnya empat ini cukup penting gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan di antara 4 kecerdasan tadi ini. Nah, kecerdasan intelektual ini bisa dilihat daripada prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh si generasi muda tadi ini ya, si anak lah gitu. Kita sebutnya si remaja ini gitu ya. Nah, yang intelektual tadi ini apa? Kita bisa melihat dari mana? Apa sih capaian prestasi yang sudah dilakukan begitu ya? Pertama ya dari nilai kuantitatif, nilai raport mungkin yang dalam bentuk angka ya, nilai kuantitatif. Dan sebenarnya bukan dari prestasi itu saja, bukan hanya dari yang sifatnya kuantitatif ya nilai saja, tapi dari prestasi yang non akademik juga bisa. Gitu. Nah ini kecerdasan intelektualnya juga berkaitan di sini gitu. Nah inilah 4 kecerdasan yang sebaiknya itu memang harus ada pada generasi-generasi muda gitu. Nah, agar terciptalah sebuah generasi cerdas tadi yang berkualitas. Nah, kurang lebih itu begitu sih Mbak Citra. Mas Fuad, Masya Allah ya. Jadi ada 4 tadi ya. Yang pertama adalah cerdas secara kecerdasan sosial ya, kecerdasan sosial. Yang kedua kecerdasan emosional. Kemudian yang ketiga kecerdasan spiritual. Yang keempat adalah kecerdasan intelektual ya. Nah, dan 4 kecerdasan ini yang perlu diseimbangkan gitu ya, sehingga generasi cerdas dan berkualitas itu bisa kita
wujudkan. Seperti itu ya Mas Fuad ya. Iya, Masya benar-benar. Allah. Baik, kalau ada trik-trik khusus Mas Fuad Oh iya. yang perlu dipersiapkan ya oleh generasi, baik dari generasi mudanya ataupun dari para orang tuanya, sehingga ini punya hubungan kerjasama yang apik lah gitu ya Iya. antara orang tua, anak gitu. Kemudian juga eh, hasil yang nanti akan dicapai itu tidak hanya dari keinginan orang tuanya sendiri gitu ya, tetapi juga berdasarkan dari apa juga yang diinginkan oleh anaknya, si anak ini gitu ya. Ya, Seperti itu. benar Mbak Citra. Jadi sebenarnya sebelum kita menciptakan sebuah strategi khusus ya untuk menciptakan generasi cerdas dan berkualitas ini, Mhm. kita juga harus memahami sebenarnya apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi si generasi cerdas ini bisa muncul gitu. Oke. Eh, Bisa kita bahas sedikit ya. Mungkin yang pertama itu yang sangat amat mempengaruhi daripada pembentukan generasi cerdas berkualitas ini, yang pertama parenting, pola asuhnya. Mhm Bagaimana mhm. pola asuh yang diterapkan oleh setiap orang tua kepada si generasi yang akan kita ciptakan tadi ini, generasi cerdas tadi ini dari Mhm. sisi parentingnya. Kemudian yang kedua itu circle pertemanan daripada si generasi muda tadi ini, si generasi tadi ini. Bagaimana Mhm. circle-nya, bagaimana pertemanannya, bagaimana playgroup daripada si generasi ini. Apakah dia bisa menemukan circle-circle yang positif yang selalu mengajak kepada kebaikan begitu, Mhm. ataupun circle yang bagaimana, ini sangat menentukan nih, ini yang sangat mempengaruhi ya, pola Oke. asuhnya, parentingnya, circle-nya. Nah, kemudian apalagi yang sangat mempengaruhi, yang paling sangat mempengaruhi ya, kita melihat zaman yang luar biasa sekarang ini, yang pertama, yang kedua itu adalah media informasi Mbak Citra, media Mhm. informasi. Media informasi ini masuk di situlah internet, media sosial maupun media cetak dan sebagainya. Iya, ini Nah, sangat berperan sekali ya, benar Masya banget. Allah. Ini sangat mempengaruhi bagaimana si generasi ini bisa terbentuk dengan baik gitu ya. Generasi ini Mhm. bisa menjadi generasi yang cerdas dan berkualitas, ini hal yang sangat mempengaruhi nih. Dari Baik. mulai parentingnya, pola asuhnya, kemudian circle pertemanannya dan media informasi yang digunakan gitu kan. Nah, jadi kita melihat fenomena yang muncul beberapa waktu belakangan ini ya. Mhm. Ya seperti salah satunya yang lagi booming, yang lagi viral-viral itu sebenarnya beberapa challenge-challenge yang mungkin di media sosial seperti TikTok lah, seperti itu kan banyak banget Mhm. tuh, seperti ya konten-konten yang sebenarnya hanya sekedar lagu, gerakan terus ada backsound lagu gitu ya. Tapi Mhm. di situ tuh membawa sebuah sebuah pesan tertentu yang sebenarnya harus dipahami dengan baik oleh generasi muda gitu kan. Mhm mhm. Nah, mungkin nanti bisa kita cek sama-sama konten-konten di TikTok yang bukan cuma TikTok ya, Instagram dan lain sebagainya, media sosialnya yang Mhm. itu jadi kayak trend center bagi anak muda gitu ya. Mhm Banyak mhm. banget ya seperti challenge apa ya yang backsound itu kayak ada zoom in, zoom out gitu yang kayak Mhm gitu kan. Terus mhm mhm. yang lain-lain selain daripada itu seperti ya sebenarnya ada tuh backsound yang apa ya, backsound yang kayak linting down yang kayak gitu-gitu, sebenarnya Mhm. itu tuh bisa di-switch gitu, Mhm di-switch menjadi mhm. sesuatu yang positif gitu Iya kan. iya iya, betul. Sebenarnya secara tidak langsung itu tuh menjadi apa ya, ketika terinternalisasi ke dalam pemikiran generasi muda itu Mhm. sehingga menjadi sebuah sentral jadi tren sentral gitu ya, tren yang memusat gitu kan. Jadi kita tuh susah untuk keluar dari itu. Nah, itu tantangan luar biasa dari informasi tadi, kemudahan informasi, media informasi tadi itu sangat luar biasa. Jadi, Mhm. nah inilah yang perlu dipertimbangkan gitu untuk kedepannya. Bagaimana kita menciptakan generasi cerdas dan berkualitas tadi ini. Gitu. Mhm mhm. Nah, jadi luar biasa untuk parenting ya, peran orang tua di sini, circle teman-temannya seperti apa, dan ya media informasi tadi ini. Nah, Iya. eh, kemudian kita berbicara mengenai strategi nih Mbak Citra. Iya. Nah, strateginya apa ya kira-kira yang paling tepat tadi itu? Mhm. Nah, kita kembali kepada sebenarnya generasi kita itu sudah harusnya sudah bisa memahami hal ini. Tapi ya kita harus memberikan reinforcement lah, semacam penguatan juga gitu ya. Iya. Baik dari sisi pertemanannya nanti, dari sisi orang tua ya parentingnya gitu kan. Mhm. Nah, kembali lagi kepada sebenarnya dia mempelajari sebuah ilmu itu untuk apa gitu. Tentunya harus menjadikan sebuah perubahan perilaku yang jauh lebih baik gitu. Nah, strategi-strategi apa gitu yang harus kita
terapkan. Nah, kita lihat dulu nih. Nah, nanti disesuaikan. Jadi treatment dari setiap personal ya, treatment setiap anak muda itu beda-beda gitu untuk masuknya gitu. Sama seperti halnya kita pun menghadapi seseorang gitu. Gak bisa dengan mudahnya kita masuk ke seseorang itu. Tentu melalui beberapa pintu-pintu tertentu agar bisa masuk dengan mudah. Iya betul. Nah, cuman nggak bisa tiba-tiba gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba begitu langsung gitu aja. Betul. Nah, mungkin kita boleh nih nanti kita kita tanya dikit atau kita minta statement lah mungkin dari Ananda Migdad ya. Sebenarnya Ananda Migdad ini masuk ke generasi mana gitu ya, generasi apa gitu. Kemudian kira-kira nanti nih tentunya Mas Ananda Migdad ini bisa menginspirasi teman-temannya nanti. Kira-kira begitu dulu Mbak Citra. Sebelum kita nanti coba pastikan apa ya strategi yang tepatnya apa gitu kira-kira. Nah gitu. Iya betul ya, Masya Allah ya. Jadi langsung saja mungkin ya Mas Fuad ya, kita akan sharing-sharing dengan Ananda Migdad. Apa saja sih kegiatannya gitu ya, sehingga alhamdulillah Ananda Migdad ini di usia yang keberapa sekarang Migdad? 19 tahun, Masya Allah sudah bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz ya di SMA Quran Internat Ibadur Rahman Blading, Masya Allah. Berapa tahun itu Migdad menyelesaikan hafalannya waktu itu? Untuk di SMA sendiri alhamdulillah 6 bulan. Masya Allah. Tapi emang nggak waktu menghafal memang bukan waktu di SMA aja. Jadi emang dari SD udah ada udah ada menghafal lah dikit-dikit. Bekal ya, sudah mulai menghafal. Oke. Memang nggak terlalu banyak. Jadi memang puncaknya itu di SMA dan alhamdulillah 6 bulan selesai Al-Quran 30 juz. Di SMA-nya waktu itu. Terus di pesantren itu kan 3 tahun ya. Menurut Migdad ketika seorang anak di pesantren itu akan lebih berkualitaskah waktunya gitu ya, lebih efektif dibandingkan tidak di pesantren seperti itu? Ya. Dari pengalaman Migdad lah ya. Jadi kan untuk pengalaman sendiri Migdad juga udah ngerasain gitu. Gimana hidup di luar, kemudian dengan hidup di pesantren dan apa bedanya gitu kan. Dan terutama di pesantren itu memang terasa. Jadi Migdad tuh sering analogikan gini. Hidup di pesantren itu ibarat sebuah mangkok yang berisi kebaikan gitu. Jadi kita dalam mangkok itu telah terisi kebaikan. Jadi kita tinggal masuk saja ke situ, dan di situ semua udah ada nilai-nilai kebaikan. Beda halnya kalau kita berada di luar. Kalau misal kita hidup di luar, kita belum tentu diberikan fasilitas yang seperti itu. Misal seperti ini, kita di tempat umum gitu, membaca Al-Quran atau minimal membaca buku, pasti ada rasa gengsi dan rasa malu. Karena emang nggak ada fasilitas yang seperti itu yang kita rasakan di luar. Karena kehidupan di luar mendorong kita seakan-akan untuk hidup lebih lebih tidak efektif lah, tidak produktif. Sementara di pesantren kita semua rasakan itu. Jadi kita membaca buku kita tidak dihina, kita membaca Al-Quran kita tidak dihina, kemudian kita sholat, kemudian melakukan nilai-nilai positif lainnya kita nggak dihina. Beda kalau kita di luar. Jadi memang kalau dicari perbedaannya atau dibandingkan gitu, tentu jauh lebih baik di pesantren karena memang kita diberikan fasilitas untuk melakukan perbuatan baik dan tidak ada paksaan serta hinaan dari orang ketika kita melakukan kebaikan. Lebih nyaman gitu ya. Lebih nyaman. Ya. Dan justru ketika kita di luar, justru kita lebih didorong untuk melakukan keburukan. Malah keburukan atau nilai-nilai negatif lebih dibanggakan. Apalagi kalau anak muda itu kan di luar nongkrong di masjid gitu ya. Itu bagaimana gitu ya pendapat? Ya. Seperti itu. Ya, seperti itu bahkan yang mereka yang melakukan nilai-nilai positif ini diasingkan gitu. Dan
kalaupun ada yang melakukannya pasti minoritas. Masya Sedikit yang Allah. melakukannya. Jadi menurut Mikdad, pesantren adalah salah satu cara yang efektif ya untuk menghabiskan waktu dalam kebaikan, gitu ya. Masya Allah. Kalau boleh tahu, dulu di pesantren itu di SMA Quran Internat ya, Ibadur Rahman di Blading ya Mikdad ya, di Blading. Itu kegiatan sehari-harinya selama 24 jam itu apa saja Mikdad? Boleh sharing? Ya. Ya sebenarnya sama kayak pesantren umumnya gitu. Jadi bangun pagi, kemudian tahajud, kemudian ya hari-harinya diiringi dengan Al-Quran. Tapi bagi Mikdad pribadi, yang jadi nilai plus dari tempat Mikdad sekolah ini, SMA Al-Quran ini, beda dengan pondok-pondok lainnya gitu. Kalau ada pondok lain yang punya program tahfiz, mereka biasanya tidak punya program lain, semisal yang matematika, fisika, kimia. Tapi di SMA Al-Quran ini kita juga dituntut untuk mempelajari itu, karena memang antara dunia dan akhirat itu harus diselaraskan bagi kita. Seimbang ya. Harus seimbang. Nah, jadi itu yang jadi nilai plus. Jadi di samping kita juga menghafal Al-Quran, kita juga pelajari tentang ilmu-ilmu tadi. Dan hasilnya, imbasnya adalah Mikdad bukan hanya tertarik dengan agama, tapi juga dengan nilai-nilai dunia tadi seperti fisika, kimia. Dan tadi sempat disinggung Mikdad ingin mengambil kuliah nyambung di Universitas Al-Quran University. Dan sebenarnya tujuan akhir atau cita-cita Mikdad bukan orang kan mikir gini, kalau seandainya kita ngambil ilmu agama di kuliahnya kita bakalan jadi ustadz, bakalan meninggalkan dunia gitu ya. Ya, seakan-akan udah berlepas dari dunia gitu. Iya, betul. Dan fokus ke ibadah. Tapi Mikdad pribadi tujuannya bukan itu. Jadi tujuan Mikdad pribadi untuk mengambil Al-Quran University ini sebelum kemudian mengambil jurusan yang sifatnya dunia ya, di Indonesia. Karena bagi Mikdad perlu ada landasan sebelum mengambil itu. Karena memang kalau seandainya Mikdad mengambil ilmu dunia ini terlebih dahulu, takut nanti justru jatuh ke pergaulan yang negatif. Maka Mikdad memilih ambil ilmu agama ini tadi sebagai landasan, cari pegangan, kemudian setelah itu baru ke Indonesia. Dan target akhir atau cita-cita Mikdad itu berharap bisa jadi leader dalam bidang politik. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ananda Mikdad ya. Di SMA waktu itu selain menghafal, mempelajari gitu ya Al-Quran ini sendiri, ilmu-ilmu pengetahuan umum lainnya juga dipelajari gitu ya. Kayak sekolah umum. Kayak sekolah umum juga gitu ya, Masya Allah. Jadi pada intinya Al-Quran dulu yang kita selesaikan lah gitu ya, secara hafalannya, kemudian pemaknaannya gitu ya, kita pahami gitu ya, sehingga ini bisa menjadi pegangan, bisa menjadi landasan ya. Untuk kita ke depannya kita mau kita mau membidangi bidang apa untuk selanjutnya, seperti itu ya. Mau jadi dokter yang hafiz ya Mas Fuad, seperti itu ya. Mau jadi politikus ya misalkan gitu ya, politikus yang hafiz Quran gitu ya. Mau jadi insinyur yang hafiz Quran gitu ya, Masya Allah. Dan semuanya itu tentu saja kita kembalikan kepada Al-Quran, seperti itu, Masya Allah. Ya baik. Oke. Ada yang mau ditambahkan Mas Fuad? Jadi setelah mendengarkan pemaparan pernyataannya dari Ananda Mikdad itu, jadi menjadi semacam terinspirasi harusnya gitu kan teman-teman kita yang generasi muda tentunya. Jadi memang kalau kita membangun sebuah rumah gitu ya, rumah itu tentu kita harus melihat nanti tiang dan pondasinya kira-kira kokoh atau enggak ya gitu. Tuh kan seperti itu ya. Nah, dari pernyataan yang sudah disampaikan oleh Ananda Mikdad ini menjadi salah satu bagi saya secara pribadi yang mungkin sebagai orang tua baru menjadi orang tua ya, mungkin papa mama muda mungkin kan lebih tepatnya, saya menjadi semacam kayak tercambuk gitu. Oh iya bener juga iya. Berarti ini generasi ini harus dibenerin juga sih pondasinya gitu kan untuk menentukan sebuah pilihan. Nah, jadi
kemudian muncul, jadi gimana ya strategi yang tepat nih untuk menciptakan generasi cerdas dan berkualitas tadi itu? Yang pertama ini dia tipsnya. Yang pertama, kita harus pastikan pondasi si anak ini benar-benar kokoh gitu. Iya. Apakah nanti endingnya atau tujuan akhirnya itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala gitu kan. Dengan cara apa pondasinya? Itu ya dia memahami ilmu agama itu dengan baik gitu kan. Terlebih lagi Mikdad seorang hafizahullah ya, hafizullah Ta'ala. Berarti udah boleh disebut gitu ya Mikdad ya. Insyaallah. Hafizahullah Ta'ala. Jadi itu salah satu tuh pondasi pertama yang harus kita persiapkan. Si anak ini sudah benar-benar memiliki pondasi yang kokoh atau belum ya untuk hal ini, sehingga terciptalah si generasi cerdas berkualitas. Yang kedua, nah peran orang tua, parenting orang tua pun di sini juga sangat penting begitu, karena dia mempengaruhi gitu kan, sehingga mulailah dari sekarang. Seperti kita ingin mendidik anak itu sama halnya seperti kita ingin melakukan, misalnya gini nih Mbak Citra, dalam satu momen, dalam satu momen tertentu Mbak Citra ingin mengendarai sebuah kendaraan mobil begitu ya Mbak Citra. Tentu mempunyai sebuah tujuan begitu kan. Nah apalagi nih daerah yang benar-benar sama sekali belum tahu nih daerah mana gitu kan dalam perjalanan. Tentu Mbak Citra melihat sebuah peta gitu. Nah peta itu kan petunjuk di situ ya, petunjuk. Ini arahnya mau kalau nggak ada peta nyasar ya Mas. Nah, atau malah terombang-ambing ya. Mau kemana ngikut aja gitu. Jadi melihat daripada itu. Jadi ketika mendidik pun, ketika menjadi seorang tua pun kita tuh harus punya referensi. Sama halnya dengan ingin kita mengendarai mobil, ingin menuju ke satu tempat, kita harus lihat dulu nih. Kalau kita nggak kenal daerahnya, tentu kita lihat peta begitu kan. Atau, minimal bertanya. That's point. Jadi minimal bertanya. Jadi untuk menjadi seseorang, untuk menciptakan generasi yang cerdas berkualitas tadi ini, ya orang tua berperan penting di sini. Sangat sangat menentukan. Jadi orang tua juga harus terus update informasi, harus tahu perkembangan zaman anak-anaknya sekarang tuh apa ya gitu kan. Kemudian upgrade ilmunya terus di-upgrade gitu. Jadi nihil kalau kita mendidik anak itu tanpa buku atau tanpa panduan, itu sangat nihil sekali. Tanpa ilmu ya. Benar. Harus ada ilmu kan begitu untuk mendidik si anak tadi. Dan yang kedua yang ketiga strateginya, pilihlah circle atau lingkungan si anak tadi ini lingkungan yang baik gitu. Yang mengarahkan dia kepada kebaikan tentunya kan begitu. Iya, betul. Mungkin salah satu yang sudah dipilih oleh Mikdad ya untuk lingkungan pesantren misalnya. Walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan lingkungan lain itu juga bukan berarti tidak bisa menciptakan generasi cerdas berkualitas, bukan berarti seperti itu ya. Cuman setelah kembali ke pilihan. Setelah melihat fakta yang di lapangan terjadi, ini pernyataan Mikdad sendiri ya, karena sebagai alumni pesantren ya, dia merasakan hal itu lebih. Jadi lingkungan itu mendukungnya kepada hal-hal kebaikan. Ini sebenarnya menjadi strategi yang paling sangat amat baik nih untuk menciptakan generasi cerdas berkualitas. Tiga ini nih yang paling penting tadi, kokohkanlah dulu pondasinya. Kemudian yang kedua tadi adalah selain kokoh pondasi tadi itu, pastikanlah dia itu juga mendapatkan bukan pendidikan ya, pengasuhan pola asuh yang tepat tadi. Si orang tua harus belajar juga gitu. Jadi nggak harus gitu. Dan yang terakhir tadi adalah apa? Ya lingkungannya dipilihkan yang baik. Gitu. Dipilihkan lingkungannya yang baik. Ini sudah menjadi modal awal untuk menciptakan generasi cerdas. Minimal ya tiga ini harus ada. Harus ada pada orang tua ya. Kurang lebih itu seperti itu. Iya, Masya Allah. Kalau di pesantren kan ada jadwal libur ya, Mikdad ya. Iya. Ketika libur mau pulang itu kira-kira seneng nggak pulang ke rumah orang tua itu? Atau justru was-was nih, ini bakalan lalai nih gitu, atau gimana gitu? Enggak. Atau saya bertekad nanti kalau pulang harus punya target di rumah jam sekian sampai jam sekian gitu ya, atau bagaimana? Ya seringnya gitu. Jadi sebelum libur ya kita udah dapat waktu libur, kemudian dari informasikan libur. Biasanya gitu nyusun target, kemudian pasang bagus-bagus targetnya. Nah jadi permasalahan ketika sampai di rumah justru targetnya nggak tercapai gitu. Dan sebenarnya benar apa yang dikatakan Pak Fuad tadi. Jadi menurut Mikdad pribadi, ketika kita pulang di rumah ada beberapa sebab yang membuat kita jadi nggak mencapai target. Padahal awalnya ketika di pesantren kita udah masang bagus-bagus gitu. Jam segini harus segini, jam segini harus segini.
Dan bagi Migdat pribadi yang sangat terasa itu memang parenting dari orang tua. Parenting dari orang tua. Jadi dan dari pengalaman yang Migdat dengar dari teman-teman gitu. Apa ya? Ketika sampai di rumah kebanyakan dari orang tua mereka justru lebih kepada memerintahkan daripada mengarahkan dan memberikan contoh yang baik. Jadi ketika pulang di rumah justru marahkan, ini dari pesantren ngapain aja sih, nggak murojaah, nggak apa. Dan dari situ Migdat mikir kalau justru memarahkan atau ya apa namanya, Kalimat itu yang keluar gitu ya. kalimat itu yang justru menimbulkan kebencian. Kalaupun mereka laksanakan itu karena ketakutan, bukan karena ketaatan. Jadi mereka nggak punya sama sekali dorongan dari hati mereka, yang berujung imbasnya justru mereka tidak ikhlas dalam beramal gitu. Dan akhirnya ujungnya justru ketika mereka sudah takut pada orang tua, kenanya adalah di circle mereka, pergaulan mereka. Mereka cari pergaulan yang negatif untuk melampiaskan kemauan mereka. Kesalahan gitu ya, misalkan gitu ya, diperintah-perintah aja gitu ya. Jadi yang penting memang bagi Migdat ada contoh yang baik dari orang tua gitu. Diajak untuk bersama serta dinasihati juga. Bukan justru bahkan ada yang sama sekali meninggalkan karena sudah bosan mengingatkan gitu. Di antara orang tua itu ada yang ya udah biar aja lah, dilepaskan gitu. Dan itu tentu bukan diharapkan karena memang penyakit orang anak-anak seumuran Migdat bukan karena tidak mau, bukan pula karena tidak tahu. Karena kalau dibilang nggak tahu, justru mereka sudah belajar di pesantren. Pentingnya ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ini berujung ke neraka, ini berujung ke surga. Mereka udah tahu, dan kebanyakan dari kami pun udah punya kemauan sedikit banyaknya. Kami pengen membahagiakan orang tua kami pengen menjadi anak yang soleh. Pasti sudah ada kemauan sekecil apapun. Tapi yang jadi permasalahan kan penyakit atau masalah yang kami miliki adalah masalah ayah bunda 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Masalah anak muda, masalah nafsu yang sulit dikontrol, dan itu nggak akan bisa selesai kalau tidak ada bimbingan dari orang tua gitu. Kalau seandainya orang tua nggak membimbing dengan baik, jadi kalau justru dimarahkan itu hanya menimbulkan kebencian yang berujung justru pergaulannya semakin negatif. Jadi yang diinginkan anak muda itu sebenarnya semacam ngobrol gitu ya. Pendekatan. Justru kalau bisa rumah itu jadi satu-satunya tempat paling baik untuk curhat gitu. Masya Allah. Bukannya ayo menghafal, ayo gini gitu ya. Tidak hanya kalimat perintah gitu yang diharapkan gitu ya, Migdat. Tapi lebih ke pendekatan ya, menjadi sahabat ya, menjadi sahabat untuk anak itu sendiri ya. Masya Allah. Baik, ada pesan-pesan khusus Migdat untuk generasi muda, sehingga memang ini generasi muda ini generasi emas ya Mas Fuad ya. Kalau kita boleh jujur, kita ingin dikembalikan lagi ya ke beberapa waktu yang silam, sehingga kita bisa menata nih ya, menata waktu kita gitu ya, sehingga tidak boleh lagi ada yang kalaupun ada kelalaian sedikit lah gitu ya persentasenya gitu. Tapi sekarang generasi-generasi muda yang saat ini masih di usia emas gitu ya, masih di usia gemilang gitu. Saatnya untuk menata waktu gitu ya, sehingga waktu yang ada itu benar-benar bisa dimanfaatkan untuk menjadi generasi terbaik di masa yang akan datang gitu ya. Tentu saja di sini generasi yang dicintai oleh Al-Qur'an dan juga membumikan Al-Qur'an, tentunya seperti itu ya Mas Fuad. Dan sesuai dengan tema kita hari ini adalah generasi yang cerdas dan berkualitas gitu ya. Gimana Migdat? Ada pesan-pesan khusus nih untuk teman-teman? Apa ya? Belum banyak sih. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya nanti apa ya Mbak Citra? Migdat ini akan bisa menginspirasi ya setiap generasi muda tentunya. Karena Migdat ini, Ananda Migdat ini sudah menentukan sebuah pilihannya sendiri. Gitu. Karena untuk menata kehidupan itu pun kita harus perlu strategi kan, gitu. Betul. Sama halnya pun menciptakan generasi muda, generasi cerdas berkualitas ini kita harus punya strategi. Gitu. Nah, Migdat sudah melakukan hal itu. Migdat sudah menentukan sebuah pilihannya. Kemudian setelah dia sudah memilih satu pilihan ini, dia harus responsibility ya, maksudnya harus bertanggung jawab dengan pilihannya ini, si Migdat tadi. Sehingga dia menentukan nanti
aku akan apa ya setelah ini gitu. Pilihanku sudah jelas di depan mata untuk melanjutkan studi nih gitu. Tentu Mikdad akan menyiapkan, kayaknya nih harus maksimal di sini nih. Kemudian harus sering murojaah nih. Kemudian dicarilah teman-teman yang berpotensi untuk bisa mengembangkan bakat dan potensinya, kan seperti itu gitu kan. Nah, Mikdad ini sudah menginspirasi nih, teman-teman seusianya, anak-anak muda seusia nih akan menginspirasi sekali. Nah, mungkin pesan yang akan sangat amat tersampaikan begitu ya. Nanti kita juga coba minta sama Ananda Mikdad untuk menyampaikan kepada generasi-generasi mudanya ya, generasi yang insya Allah akan kita ciptakan generasi berkualitas dan cerdas tadi ini. Kita akan sampaikan. Cuman menjadi sebuah perhatian khusus tadi nih terkait parenting tadi juga kan, terkait bagaimana pola pengasuhan orang tua tadi itu sehingga memunculkan generasi yang sangat baik, tentunya generasi cerdas tadi itu. Jadi teladan bukan sebagai perintah saja gitu kan. Jadi merintah tapi tidak melakukan gitu kan. Memberikan instruksi tapi tidak mengayomi, kan seperti itu, hal-hal seperti itu. Jadi ini menjadi cambuk juga bagi kita para orang tua tentunya ya, Mbak Citra. Iya, betul. Saya pun juga yang menjadi seorang orang tua ya, walaupun juga masih baru, papa mama udah baru gitu ya. Ini menjadi cambuk bagi saya begitu. Ya nanti kita sama-sama belajar untuk hal ini. Kita mengatakan, ayolah nak, silakan dibaca Al-Qur'annya gitu. Tapi kita malah main HP terus kita lihat statusnya teman-teman gitu, atau kita malah cek-cek berita yang lagi hot news, lagi trending gitu, tapi kita nyuruh anak kita baca Quran gitu. Jadi kan tidak sinkron hal itu, sehingga Rasul pun menganjurkan yang mendidik itu memberikan teladan kan. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar memerintah saja gitu. Nah ini ya harapannya pun para orang tua akan sangat sensitif atau awareness ya, peduli dengan isu-isu para anak muda begitu, sehingga harus update ya, Mas Fuad ya. Jadi satunya nyambung nih ngobrolnya ya sama anak-anak kita. Tadi gitu ya. saya mendengar salah satu kata yang sangat ini mencambuk saya secara pribadi ya. Jadi sebenarnya rumah itu menjadi tempat untuk bisa tempat apa ya, tempat paling nyaman terus didengar gitu. Karena mereka ini hanya butuh didengar sebenarnya gitu. Solusinya udah tahu sebenarnya gitu. ya. Jadi udah tahu. Jadi dan minta persetujuan gitu ya. Jadi kayak jangan seolah-olah kita mengajari lagi ikan untuk berenang atau kita mengajari burung untuk terbang. Nah, mereka sudah bisa. Cuman ya itu tadi gitu. Iya betul. Memang perlu didengarkan mereka gitu. Jadi ya para orang tua harus punya kemampuan menjadi seorang pendengar yang baik juga bagi anak-anaknya. Itu tuh kayaknya jadi semacam apa ya? Itu kayak nusuk banget gitu, kayak deep banget gitu ya. Mungkin kalau yang suka main game tuh kayak ya seolah-olah dia kayak comeback gitu kan, comeback. Wah gila, luar biasa banget nih, deep banget, nuncuk banget gitu, masya Allah. Jadi saya pun selaku orang tua menjadi berpikir lagi, kayaknya saya harus evaluasi nih. Saya juga harus introspeksi diri ya. Kira-kira pengasuhan saya udah benar atau belum ke anak-anaknya. Sehingga nanti jangan memunculkan sebuah kebencian. Jadi kata-kata yang saya kunci, kata-kata kebencian tadi itu jadinya. Jadi sehingga mereka mencari tempat yang membuat mereka nyaman dan diterima gitu kan. Sementara khawatirnya yang dicarinya adalah tempat yang menjerumuskan hal-hal yang negatif gitu yang seperti itu tuh kayaknya. Itu yang kita khawatirkan. Kurang lebih begitu. Iya, nauzubillah ya. Mikdad boleh nih kayaknya kasih semacam apa ya? Pesan atau nggak usah pesan sih kayaknya. Ayo teman-teman. Mau bercerita apa nih gitu ya. Iya. Jadi nanti Mikdad akan menjadi inspirasi bagi para generasi muda. Boleh, tidak harus panjang-panjang tapi sesuatu itu kayak semacam dari apa ya, insight banget, dari dalam banget gitu. Iya, betul. Silakan Mikdad. boleh. Iya. Ya, bingung mau mulai dari mana. Ya pertama kita posisinya sama-sama anak muda ya, sama-sama masih punya apa namanya? Masa depan? Enggak, kayak gini. Pertama kita masih sama-sama anak muda dan masih posisi kita masih sama gitu. Dan mungkin ada beberapa orang yang kalau kata orang-orang introvert ya. Kalau kata orang-orang introvert, dan mereka untuk sekedar apa namanya, kalau mereka sudah punya bimbingan yang baik gitu, kalau sudah punya bimbingan yang baik, mereka akan mudah mencapai ketaatan. Kalau mereka introvert, dan beda halnya kalau seperti orang-orang yang
suka keluar, kemudian suka berinteraksi, dan itu yang Mikdad rasakan, itu yang posisi Mikdad. Mikdad sangat suka berinteraksi dengan orang, sangat suka bersosialisasi, sangat suka berorganisasi bahkan. Dan untuk menjaga itu yang berat, untuk menyeimbangkan antara pergaulan kita yang harus tetap positif dengan ketaatan kita. Sementara tidak semua di organisasi, tidak semua di circle yang kita miliki itu orangnya positif semua. Pasti ada yang negatif. Nah, itu yang berat. Itu yang berat. Maka pesan dari Mikdad sendiri, pilihlah, bertemanlah dengan siapapun gitu. Bertemanlah dengan siapapun, cari relasi sebanyak-banyaknya. Cari pergaulan sebanyak-banyaknya agar kita bisa memahami bagaimana karakter orang, bagaimana sifat-sifat orang. Tapi pilihlah orang-orang tertentu, pilihlah sahabat-sahabat tertentu yang mampu membawa kita kepada surga, yang mampu terus mengingatkan kita akan hal-hal baik, yang mampu membimbing kita, yang mampu mengingatkan kita ketika kita melakukan satu kesalahan. Nah, karena jujur memang circle sangat menentukan. Circle sangat menentukan, dan zaman sekarang tentu sangat sulit sekali mencari circle yang positif. Bahkan kalaupun ada, mungkin hanya sebatas 2 orang, hanya 2 orang, hanya bersahabat dengan 2 orang. Dan kalaupun belum ditemukan, maka bagi Mikdad menyendiri jauh lebih baik gitu. Masya Allah. Tetap fokus ya ke tujuan kita apa. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi tetap fokus tujuan kita apa, gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Mikdad, Ananda Mikdad Abdurrahman ya, yang sudah sangat menginspirasi kita semua, gitu ya. Baik, Ustadz Fuad, Mas Fuad ya, Masya Allah ya. Terima kasih sudah membersamai ya pertemuan podcast kita hari ini, dan ada ini closing statementnya sehingga bisa menyimpulkan dari semua bincang-bincang kita tadi ya. Sudah terlalu banyak yang disampaikan sehingga kita kembali kepada goals di awal tadi kan, goals di awal tema ini. Ya, ayo mari kita ciptakan. Kita ciptakan generasi cerdas dan berkualitas tadi itu dengan yang sudah kita sampaikan tadi. Siapkan circle yang baik, berikanlah pengasuhan yang cukup baik juga gitu untuk anak-anak kita, dan update lah selalu informasi anak muda ini gitu, dan sehingga mereka tuh butuh didengarkan kan tentunya. Nah, mari kita ciptakan generasi cerdas dan berkualitas. Insya Allah semua bisa. Kita juga masih punya banyak waktu untuk itu. Memperbaiki diri ya. Benar banget. Memperbaiki diri, mengupgrade ilmu gitu ya. Benar. Menata lagi ya apa saja yang semestinya masih menjadi PR gitu ya, Mas Fuad ya. Iya, Masya Allah. Ya. Apalagi nih mama muda atau papa muda gitu ya, masih terus belajar dan belajar gitu ya. Benar. Sehingga kita bisa menciptakan tempat ternyaman lah gitu ya untuk anak-anak kita ke depannya gitu ya. Masya Allah. Baik, itu saja. Ada lagi Mas Fuad? Itu saja, terima kasih Mbak Citra. Sama-sama, terima kasih kita di dalam kebaikan ini. Kemudian Ananda Mikdad, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya, dan tentunya akan menginspirasi, insya Allah akan menginspirasi. Saya yakin sekali. Luar biasa sekali ya. Insya Allah. Iya, Masya Allah, masih muda sekali ya Mas Ananda Mikdad ini. Berapa tadi Mbak? 19 tahun 19 tahun ya? 19 tahun. Oh ya. Kita ini ya, Masya Allah, prestasi akademik maupun non-akademik Mas Mikdad ini ya, tadi agak terlewat ya. Iya, ada apa aja tuh Mbak Citra? Saya penasaran juga nih. Iya, Masya Allah. Kita udah lama ngobrol tapi nggak tahu detailnya gitu ya. Silakan Mbak, mungkin apa ya? Tahu secara umumnya secara umum gitu saja. Ya. Mikdad adalah ini ya. Berprestasi ya, Hafiz Quran 30 juz, Masya Allah, santri terbaik ya, santri terbaik SMA Quran Internat Ibadur Rahman, kemudian ketua organisasi santri Tahfiz Quran, ketua organisasi, jadi selain menghafal juga aktif di organisasi ya Mikdad ya, ketua pelaksana gerakan sosial. Nah ini dia, Masya Allah, itu tadi masuk ya, cerdas secara sosial ya, tidak hanya sibuk dengan kebutuhan pribadi, tapi juga peduli dengan lingkungannya, seperti ini di sini ketua pelaksana gerakan sosial KNRP, gitu ya Mikdad ya. Peraih penghargaan 30 juz se-Kabupaten Bengkalis dengan predikat Jayid Jidan ya, Masya Allah.
Kemudian juara 2 Hibzil 5 juz MTQ tingkat kecamatan. Juara 2 Hibzil 10 juz tingkat kecamatan. Juara 1 Hibzil 30 juz tingkat kelurahan. Harapan 1 Hibzil 30 juz tingkat kabupaten. Masya Allah. Di sini membuktikan gitu ya. Membuktikan generasi yang cerdas dan berkualitas itu tidak hanya cerdas untuk diri sendiri gitu ya, tetapi juga mampu bermanfaat untuk orang banyak. Ya, Masya Allah. Itu saja Mas Fuad dan Ananda Mikdad. Terima kasih banyak sudah hadir di sini dalam bincang-bincang kita. Bagaimana menciptakan generasi cerdas dan berkualitas ya. Baik. Terima kasih banyak sahabat Ibadur Rahman. Mudah-mudahan apa yang sudah disajikan oleh Dakta Ibadur Rahman menjadi inspirasi, menjadi hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Terima kasih banyak nih sekali lagi Mas Fuad, Ananda Mikdad. Sama-sama, kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.